Indonesia hebat. Dua. Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan, to have people and to have themselves. Kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya putra panjenengan untuk menghadiri pertemuan kelompok pada pagi hari ini ya Bu ya. Jam 9 tepat waktu, senang pendampingnya atas mungkin ya. Di sekecekakan nggih, diluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan pertemuan kelompok program keluarga harapan ini nggih. Kita sudah hampir mungkin 2 bulan 3 bulan ini nggih Bu nggih tidak melakukan kegiatan pertemuan kelompok, memang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 nggih Bu nggih yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja nggih Bu nggih. Yang di bulan Juli kemarin lagi naik-naiknya dari wabah virus ini. Udah tahun kemarin udah ada, awal tahun udah mulai hilang, habis lebaran naik lagi ya Bu ya kasusnya. Jadi memang virus ini kan memang ibaratnya walaupun kita tinggal di daerah, walaupun kebanyakan mungkin di kota atau di yang ada di ibu kota, tetapi kita tetap waspada ya Bu nggih, karena kita kan tidak tahu penularan itu bisa dari mana saja, karena juga penularannya cepat. Nah, saya mengingatkan selaku pendamping juga panjenengan tetap di dalam melakukan kegiatan tetap jaga protokol kesehatan nggih Bu nggih, dengan tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun nggih Bu nggih, terus jaga jarak nggih Bu nggih tetap dilaksanakan karena itu merupakan himbauan dari pemerintah nggih. Kemudian himbauan dari pemerintah juga dengan adanya virus ini kita diharapkan agar vaksin nggih Bu nggih. Jadi yang mungkin ada beberapa yang belum vaksin, kalau ada misalnya dosisnya ada di desa atau di mana nggih, diharapkan panjenengan selaku pendamping selaku KPM PKH yang menerima bantuan dari pemerintah ya diharapkan juga mematuhi himbauan dari pemerintah untuk kewajiban melaksanakan vaksin ya, baik dosis 1 sampai dosis kedua. Kalaupun misalnya belum ada nggih, nunggu sampai ada nggih Bu nggih, nunggu antri. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin beberapa yang memang
takut dan sebagainya nggih, insya Allah kalau himbauan dari pemerintah aman, misalnya kita sedang tidak sakit dalam keadaan sehat nggih, insya Allah kita aman lah nggih menjalankan vaksin, kecuali kalau memang kita sedang nggak enak badan nggih atau misalnya sakit, itu memang jangan dulu nggih, jangan dulu karena kan daya tahan tubuh orang kan beda-beda ya Bu ya. Nah itu kan memang kalau vaksin memang ada efeknya gitu nggih, mantan sing mandan mual nopo pegel apa dan sebagainya nggih. Jadi memang kita memang juga memang dalam harus kondisi sehat. Tapi kalau vaksin ini kan memang tidak langsung merata. Jadi memang adanya vaksin berapa nggih disalurkan. Tapi kalau memang belum nggih nunggu seperti itu. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang kita karena sudah menerima bantuan dari pemerintah juga diharapkan kita melaksanakan vaksin. Vaksinnya iya. Jorok satu seperti umur jaman tong. Besok pasti nanti ada lagi Bu. Pasti nanti ada karena memang pemerintah juga memang ada keterbatasan dalam hal vaksin. Itu nggih Bu nggih, itu untuk sekilas tentang adanya pandemi ini nggih, tentang kesehatan juga. Anak-anak juga sudah mulai sekolah nggih Bu nggih. Jadi tetap melindungi anak karena anak kita itu belum ada vaksin untuk anak-anak, belum ada, pemerintah belum menyediakan vaksin kayak gitu. Jadi memang tetap kita lindungi karena memang mungkin ada klaster sekolah juga kita tidak tahu juga nggih, karena di lingkungan sekolah kan ketemu dengan siapa saja juga nggih, ketemu teman-teman, keluarga dan sebagainya. Halo Bu, masih semangat? Hai. Masih. Halo? Hai. Jawabannya apa kalau saya bilang halo Bu? Hai. Halo Bu? Hai. Tepuk P2K2-nya hafal mboten? Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Nah, kayak gitu Bu. Masih apa ya Bu ya? Ya sekali lagi Di video. Iya wis di video Mbak Putri ke. Pokoknya mau di-share. Tepuk na YouTube kok Bu. Temenan itu. Ya YouTube bisa. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ini namanya kan P2K2 nggih Bu nggih. Mau mandang kelalen nggih, diemutaken kali Mbak Putri seperti itu. Nggih, Pertemuan. peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan kayak gini, peningkatan kayak gini, kemampuan kayak gini, keluarga kayak gini. Nah, karo olahraga nggih Bu nggih. Yang kok di-share. Video banget enak-enak. Lagi di video. Oke, halo Bu. Hai. Ya, kita membahas masuk di tentang PKH nggih Bu nggih. Jadi bantuan PKH di bulan Oktober ini nggih Bu nggih, kita memasuki bulan Oktober, berarti memang kita seharusnya sudah masuk untuk bantuan PKH tahap yang keberapa Bu? 4 nggih, ingat nggih Bu nggih. Jadi PKH itu ada berapa tahap? 4 nggih. Tahap 1 di bulan Januari. tahap 2 di bulan Hai. nggih, April Mei lah nggih, sekitar April Mei. Tahap 3 bulan Juli. Tahap 4 sekitar bulan Oktober. Tapi bantuannya urung mudhun. Ya wis tanggal pira ya? Tanggal 12 urung. Nggih, karena memang untuk yang memberikan bantuan dari pemerintah nggih, kita hanya bisa ibaratnya nggih sabar nggih tadi, karena memang kan sing ngowahi kan dhuwur nggih Bu nggih. Mbak Putri kan cuma bisa memastikan kalau bantuannya panjenengan sudah tersalurkan dan sudah dicairkan kayak gitu. Kalau Mbak Putri hanya sebatas itu, memantau saja. Jadi nggih nanti kalaupun pas sudah tersalurkan, sudah ada bantuannya, pasti nanti akan diberitahukan lewat grup lah nggih. Kalau Mbak Putri kan sudah masuk grup di RW 7 juga, jadi nanti pasti akan ada pemberitahuan nggih. Nah, kalau PKH sendiri itu memang bantuannya tidak tiap bulan nggih Bu nggih, dirapel, jadi 3 bulan sekali nggih. Memang keluarnya tiap 3 bulan sekali ya, kadang kasih, kadang ya mandan mundur, kadang ya tepat waktu mboten mesti nggih. Jadi memang itu tergantung dari pemerintah. Kemudian PKH itu bantuannya memang tidak semua kalangan bisa mendapatkan nggih. Jadi memang ada persyaratannya nggih. Nah, persyaratan menjadi peserta PKH itu memang
Salah satunya itu harus memiliki komponen anggota keluarga yang punya anak sekolah nggih Bu nggih, SD, SMP dan SMA. Kemudian ibu hamil dan balita nggih. Kemudian ada lansia dan disabilitas atau cacat berat nggih. Nah, itu salah satu syarat menjadi peserta PKH. Kemudian datanya itu pun memang langsung dari pusat nggih Bu nggih. Jadi Mbak Putri tidak bisa mengusulkan dan sebagainya. Memang datanya langsung dari pusat, langsung kalau dulu itu by nama dan alamat datanya. Tapi kalau sekarang itu nama dan NIK, berbasis nama dan nomor induk kependudukan. Jadi saya selalu mengingatkan panjenengan apabila ada pembaharuan KK, misalnya di salah satu KK ada yang meninggal atau ada yang tambah bayi nggih atau lahiran, atau misalnya ada yang nikah nggih, nikah ikut suami kan udah keluar dari kakak nggih Bu nggih, itu segera diperbarui kakaknya nggih, segera dianyari kakane, ngurus administrasi jenengan ketone tah arep menganangene wira-wiri mandan males, tapi itu memang sekarang penting sekali karena sekarang bantuan itu berbasis nomor induk kependudukan. Jadi kalau nomor induk kependudukan panjenengan bermasalah, administrasinya panjenengan buatan diurus, bantuannya panjenengan nggih bakal terhambat, angel, metune kadang ana sing bermasalah, terutama yang kemungkinan kemarin ATM mandirinya belum keluar, itu pasti kemungkinan bermasalah dengan nomor induk kependudukannya. Mungkin tidak aktif, NIK-nya tidak aktif di Capil, atau belum KTP-nya belum KTP elektronik nggih. Nek jaman biyen kan KTP kur kaya ketok nggih Bu nggih. Terus anak pembaruan KTP elektronik kon gawe KTP maning nggih. Nah itu memang karena sekarang kan zamannya era digital nggih Bu nggih. KPKP memang harus elektronik dan sebagainya, online dan sebagainya. Jadi memang kita harus tetap up to date lah nggih, walaupun kita sebagai orang tua sing mandan gaptek banget nggih karo HP apa dan sebagainya. Kadang kita juga perlu harus tahu lah nggih, sedikit lah nggih. Sing anaknya ketone dolanan TikTok apa Instagram, Facebook, dhewe ketone masa bodoh nggih Bu nggih. Tapi kita memang harus tahu Bu, kadang memang iki batasannya kayak gini. Kan kadang ada konten yang memang di luar anak-anak nggih, misalnya anak-anak yang seharusnya tidak boleh menonton, kita jadi tidak tahu karena cekelane bocah siki HP. Nah, wong tua kudu sering kepo nggih, kepo aja masa bodoh anaknya njekel HP, dolanan Facebook, dolanan apa. Lan jenengan kita sebagai orang tua memang sedikit harus tahu lah nggih, ketang-ketang nggih wis Facebook kayak gue lah ini dan sebagainya. Jadi kita orang tua jangan terlalu masa bodoh dengan hal-hal semacam itu. Kadang kan memang kita harus ikut perkembangan zaman juga sih nggih Bu nggih, karena semakin kesana kan eranya sekarang semakin apa-apa HP lah nggih, wong sekarang ibaratnya zaman digital, online dan sebagainya nggih. Memang kita sedang di zaman seperti ini nggih, kita harus tetap up to date lah nggih Bu nggih, untuk kepentingan keluarga dan anak-anak kita. Gitu nggih Bu nggih. Iki wong dodol be online Bu nggih. Iki wong lagi mangsane PPKM ora dodol ning jadi jajan, ya di pasarna online, didol nang lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nggih. Kemudian untuk bantuan PKH nanti di tahap yang keempat itu jumlah bantuannya itu masih sama seperti di tahap yang ketiga. Ya Bu ya. Halo Bu. Ya. Jadi kan kemarin panjenengan sudah mengumpulkan pemutahiran global yang rapot, kemudian yang naik SMP, masuk SMP maupun SMA sudah. Nah, data itu dipergunakan untuk di tahap ke-1 nggih, di bulan Januari. Jadi bantuannya panjenengan besok yang tahap 4 itu bantuannya masih ajeg seperti tahap 3 nggih. Misalnya anaknya panjenengan wis mlebu kelas 1 SD.
atau mlebu kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA. Tapi bantuannya tesi ajek kayak sing tahap 1 telu wingi kayak bulan Juli. Jadi sing bocah kelas 1 SD berarti tampane tesi akeh. Masalah hitungannya di tesi balita. Sing mlebu SMP tesi sithik karena duitnya tesi SD. Sing mlebu SMA kelas 1 SMA masuk tahap 4 sing bulan Oktober niki bantuannya tesi SMP. Paham ya Bu ya? Biasanya jenengan orang ngapalin ngene jenengan ngapalin ngene tanggane. Kae dene tampane akeh ya Mbak 1 juta padahal anaknya kelas 1 SD. Kelas 1 SD karo SMP kan kudune paling tampil 500 dan tampane 1 juta. Anu iki kan Mbak Putri ngendika bantuannya nu tesi aja kuwi berarti tesi dihitung balik. Seperti itu. Paham ya Bu nggih? Jadi itu nanti di bulan Oktober bantuannya masih ajek seperti bulan Juli. Berubahnya nanti di awal tahun. Seperti itu ya Bu nggih. Hal-hal semacam itu nggak perlu diingatkan kalau misalnya ada tetangga yang menanyakan, nggak misalnya, oh iku ini Mbak Putri ngendika anu bantuannya tesi aja belum berubah. Ora bisa lho. Bisa. Ana dompet nyelunjuk kertas itu. Seperti itu nggak Bu nggih, paham nggih? Jadi memang untuk bantuan dari pemerintah untuk tahun ini jumlah besarannya masih ajek ya Bu ya. Untuk SD berapa Bu? 225. SMP berapa? 375. SMA 500. Lansia balita 600. Lansia disabilitas ibu hamil balita 750.000. Nah, itu untuk besaran bantuan di tahun ini. Nanti di tahun depan mungkin berbeda lagi, ya, karena kita mengikuti karpe sing wae ya Bu ya. Karpe kementerian pemerintah sing wae. Nah, seperti itu. Halo Bu. Hai. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ben melek Bu nek niku ngantuk ngerokno Mbak Putri ngomong apa. Nggih. Nah, kemudian mulai tahap 3 kemarin mungkin sudah mulai ya, tapi nggak di tahap 4 mungkin ada yang belum juga. Jadi nanti untuk pencairan tahap 4 di bulan Oktober bagi yang sudah mencairkan bantuannya diharapkan untuk foto ya Bu ya. Nggih, foto pegang uang, nggih, pegang uang, ATM sama stroke. Nggih. Foto stroke kertas Kasih putih. Nek nyong jeluk lah. Ketubok ya. Nek nyong jeluk. Nyong baik bener. Gue sembako Mbak. Nek sembako aja ora diwae kaya. Tapi nek diwae kok nyong diwae terus nang iki. Nggih, insyaallah kadose nek PKH nggih nek kayane sita diwae. Nek ora diwae teko mae nang. Dia minta lah nggih sebagai bukti. Jeluk. Oke, kertasnya di situ kan ada. Kalau ambil uang kan digesek kan keluar kertasnya itu kan biasa. Oh ini diambil segini, di uangnya misalnya diambil 500 gitu di kertas itu kan kelihatan, ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya udah lah ya. Yang jelas foto ATM sama uangnya. Kalau ada struknya nggak di di foto sekalian, pegang kayak gini kayak biasa lah ya. Nanti dikirim di grup aja. Ya, menyertakan nama dan alamat. Ya, misalnya Bu Nasem RT 1 RW 7 kayak gitu. RT 6. Iyalah pokoknya gitu lah ya. Di grup aja, ya. Sama jumlah nominalnya. Enggak usah, nominalnya enggak usah. Enggak usah langkung ngeton-ngetoni. Nominal. Foto aja yang penting nama dan alamat. Ya. Kalau misalnya jenengan harusnya sih terima stroke nggih. Struknya jangan sampai hilang ya Bu ya. Paling jenengan mesti struknya dibuang ya. Buangin aku dipoto. Nah, diharapkan besok kalau misalnya ada struknya, kertas struk itu jangan dibuang sampai kira-kira 3 tahap, 4 tahap lah. Setahun lah, setahun aja hilang. Karena mungkin nanti dari kabupaten biasanya kalau ada yang bermasalah mungkin ada beberapa yang belum narik-narik nggih. Harusnya kan bantuan kalau sudah cair sebaiknya langsung diambil, nggih. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan nggak diambil. Nah itu nanti di pusat itu ada keterangannya tidak transaksi, orang ini tidak melakukan transaksi. Nah itu biasanya
misalnya 3 bulan baru diambil. Nah itu nanti di pusat itu nanti kedetek, oh ini orang tidak mengambil uang. Nah itu nanti nah itu pas digesek ternyata dia ngambilnya terlambat 3 bulan. Nah itu nanti biasanya disuruh dimintakan bukti struk pengambilan. Ya, jadi diharapkan kalau bantuannya sudah cair nggak segera diambil seperti itu. Ya, jangan sampai lewat sampai 3 bulan, guys. 90 sampai 100 hari itu nanti bantuannya bisa terblokir, jadi nggak bisa diambil. Makanya langsung bisa diambil. Sampai lewat 3 bulan aturannya sekarang bantuannya nggak bisa diambil, ya, bisa diblokir, bantuannya bisa diblokir. Itu nanti bisa diblokir. Paham ibu ya? Terus, halo Bu. Hai. Mbak Putri ingatkan untuk ATM dan buku tabungan dipegang sendiri, ya. Itu ATM sama buku tabungan itu punyanya jenengan, haknya panjenengan. Jangan sampai dipegang sama orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Dikumpulkan atau misalnya dikumpulkan jadi satu di mana itu digesek dan sebagainya, ya. Kita kan nggak tahu, nggih, jangan ATM itu jenengan kok mbok jenengan digesek nang sapa, itu kok digesek isine pira kur diwehi pira gitu, nggih. Ya ora sunggujon dan sebagainya, yang jelas memang banyak kasus lah, nggak di Kabupaten Kebumen boten, di luar Kabupaten Kebumen lah, insya Allah di luar Kabupaten. Cukup. Di luar kabupaten itu banyak kasus yang ATM dikumpulkan kayak gitu, nggih. Dikumpulkan di ya di mana aja lah. Pokoknya ada ATM dikumpulkan dengan terima duit dan sebagainya. Dan jenengan orang ngerti padahal duit gue anak pira sejuta kurang duit itu ngatur. Hal-hal semacam itu, nggih, bisa kita hindari dengan cara, nggih, ATM selalu dipegang kita sendiri, nggih. Walaupun panjenengan sudah tidak menjadi peserta PKH, itu ATM-nya panjenengan, nggih. Jadi ora dibalik nang pemerintah, ora dibalik nang diwek nang pendampingnya, dengan sampah itu tidak. Itu ATM punya jenengan. Dipakai apa? Transfer. Kalau bisa pakai ATM yang lain, ya. Bisa Bu, itu bisa, tapi itu nanti Mbak bermasalah juga, ya. Kalau Mbak Putri himbauannya lebih baik pakai ATM yang kemudian buku tabungan ya Bu ya, buku tabungan jangan sampai hilang, ya kan itu ada nomor rekeningnya, ya. Nek ATM hilang, jenengan jukutnya nganggo buku tabungan, ngurus ATM nganggo buku tabungan, jadi jangan sampai hilang.